Halo bro, selamat datang kembali di channel Dunia Kreator. Channel di mana kita akan bahas serba-serbi tentang dunia konten kreator dengan segala dinamikanya. Dan hari ini kita akan coba bahas terkait The Creative Saturation Trap. Apa itu dan bagaimana solusi untuk menangani hal tersebut. Tapi sebelum dilanjut, subscribe dulu ya bro. Subscribe itu gratis, kalian nggak perlu bayar apapun untuk jadi subscriber. Dan bagi yang sudah subscribe, gue ucapin thank you bro. Jadi pertama-tama gue mau nanya nih, kapan terakhir kalian duduk depan laptop, mau bikin konten, terus blank total, nggak ada ide, nggak ada mood, rasanya kayak otak kalian tuh lagi di drain habis-habisan. Gue tahu banget rasanya, dan yang lebih parah, kalau kalian scroll Instagram, TikTok, YouTube, semua orang kayaknya punya ide unlimited itu. Upload terus, viral terus. Sementara kalian stuck dead end, merasa kayak udah nggak punya yang bisa dikasih lagi. Jadi welcome to what I call the creative saturation trap. Dan di video ini gue nggak cuma mau bahas kenapa ini terjadi, tapi gue bakal kasih kalian toolkit kreatif yang bisa kalian pakai dalam jangka panjang, biar kalian nggak cuma bikin konten, tapi bikin konten yang punya identity, punya warna, dan yang paling penting sustainable, dan nggak burn out di tengah jalan. So stick around karena ini bakal game changing banget buat creative journey kalian. Tapi pertama-tama kita let's get the real dulu. Kenapa sih kreator, especially di era sekarang itu gampang banget kehabisan ide? Jadi ada beberapa alasan yang sudah saya coba cari referensinya. Yang pertama adalah consumption overload. Jadi coba pikirin sehari kalian itu ngapain? Bangun tidur, scroll Instagram. Sambil sarapan nonton YouTube. Di jalan dengerin podcast, istirahat bentar buka TikTok. Kalian consume konten non-stop dan otak kalian itu penuh, literally overload. Masalahnya bro, consuming itu bukan creating. Jadi otak kalian itu kayak sponge yang udah jenuh, udah nggak bisa nyerap apa-apa lagi. Dan ketika kalian mau create, nggak ada space, nggak ada ruang buat ide baru untuk muncul. Kemudian yang kedua adalah low quality input. Ini yang paling berbahaya. Kalian consume terlalu banyak konten yang sama. Niche yang itu-itu aja, format yang itu-itu aja. Jadi contoh nih, kalian konten kreator tech review ya. Terus setiap hari kalian cuma nonton tech review YouTube. Ya wajar dong ide kalian cuma recycle dari yang sudah ada. Nggak ada cross-pollination, nggak ada insight dari dunia lain yang bisa kalian remix jadi sesuatu yang fresh. Kemudian yang ketiga adalah terlalu sedikit eksplorasi. Jadi coba kalian pikir deh, kapan terakhir kali kalian keluar dari comfort zone kalian? Nyobain hal baru, ngobrol sama orang yang beda background. Jadi kreativitas itu butuh friction, butuh benturan antara ide yang lama sama pengalaman yang baru. Tapi kalau kalian cuma stay di bubble yang sama, ya ide kalian akan gitu-gitu aja. Dan hasil akhirnya, kalian stuck di creative saturation trap. Merasa udah nggak original lagi, merasa udah kayak impostor, merasa capek gitu. Dan sekarang gue mau jelasin satu konsep penting, bahwa nggak semua ide recycle itu jelek bro. Jadi banyak kreator yang overthinking, wah ide gue nih nggak original nih, udah ada yang bikin, terus jadi insecure, nggak jadi upload. Stop bro, listen. Original idea itu mitos. Hampir semua ide di dunia ini adalah remix dari ide yang sudah ada. Yang bikin berbeda adalah execution dan perspektif kalian. Jadi ini bedanya. Kalau ide fresh itu, ide yang bring something new to the conversation. Bukan berarti topiknya harus nyeleneh atau belum pernah dibahas. Tapi ada angle baru, ada data baru, atau cara penyampainya yang bikin orang, oh, gue baru kepikiran nih, gitu. Contoh kasusnya begini, kalian bikin ide konten misalnya 7 cara editing cepat di Premiere Pro. Ini kan udah banyak banget kan yang bikin ya, tapi kalau misalnya kalian bisa elaborate misalnya menjadi, kenapa gue nggak pakai Premiere Pro lagi setelah 5 tahun dan apa yang gue pakai sekarang? Ini menjadi sebuah ide yang fresh karena ada story, ada journey, ada personal insight. Jadi ide recycle but relevant. Ide yang topiknya familiar tapi kalian kasih value yang relevan buat audiens kalian sekarang. Jadi contohnya adalah cara bikin thumbnail yang clickable. Itu jelas recycle topik. Tapi kalau kalian ubah menjadi thumbnail trends 2026, 3 style yang masih work versus 3 style yang udah dead, itu relevan. Karena ada konteks, ada timeliness. Jadi yang penting bukan apa yang kalian bahas, tapi gimana dan kenapa sekarang. Dan honestly bro, audiens nggak peduli kalau ide kalian itu nggak 100% original. Yang mereka peduli adalah apakah konten ini useful buat gue. Gue mau kasih kalian framework praktis buat generate ide yang sustainable. Nggak pakai burnout, nggak pakai overthinking.
Yang pertama adalah konten pilar. Ini fondasi paling penting. Kalian harus define. Channel gua tuh sebenarnya ngomongin apa sih? Contoh, channel gua tentang jadi kreator YouTube. Pilar konten gua bisa strategy and growth, creative process, tools and tech, mindset and productivity, dan behind the scene. Nah, setiap kali gue bingung mau bikin konten apa, gue balik lagi ke pilar ini. Oke, minggu ini gue belum bahas mindset nih. Apalagi apa yang lagi struggle di kepala audiens gue soal mindset. Boom, ide muncul. Kemudian yang kedua adalah the remix method. Ini powerful banget bro. Jadi kalau misalnya kalian ambil satu konsep dari luar niche kalian, terus apply ke niche kalian. Jadi misalnya nih, kalian ambil satu konsep dari luar niche kalian, kemudian apply ke niche kalian. Contoh, konsep minimal viable product dari startup, itu bisa kalian remix jadi minimal viable video. Upload dulu, perfect nanti. Kemudian terkait misalnya konsep compound interest dari finance, remix jadi compound views. Kenapa video lama bisa tiba-tiba viral? Sih, kalian nggak ciptain ide baru, kalian remix ide dari bidang lain dan hasilnya fresh banget di niche kalian. Gua butuh konten tentang ini nih. Dan bonusnya, kalau misalnya kalian bikin video based on audience request, engagement rate kalian pasti lebih tinggi. Karena mereka merasa, wah kreator gua dengerin gua nih. Gitu. Kemudian yang keempat adalah the content bank system. Ini sistem yang gua pakai personally. Gua pakai Notes app, bisa apa aja, bisa Notion, bisa Apple Notes, bisa apapun. Jadi setiap kali gue dapat insight, random touch, atau lihat something interesting, itu pasti gue catat. Tadi gue lihat video tentang psychology of color. Bisa diremix nih jadi thumbnail psikologi. Nah, jadi tadi misalnya gue baca artikel tentang attention span. Wah, bisa jadi strategi nih tentang hook gitu. Jadi nggak harus langsung sempurna, nggak harus langsung jadi script, just capture the idea. Terus nanti pas kalian bingung mau bikin apa, buka konten bank kalian, pasti ada sesuatu yang bisa di-develop. Kemudian selanjutnya yang kelima adalah batch ideation. Jadi jangan bikin ide satu-satu setiap kalian mau upload. Coba kalian set aside waktu khusus, misalnya seminggu sekali 1-2 jam. Hanya untuk brainstorming ide. Jadi nggak boleh editing, nggak boleh shooting, pure ideation. Hasilnya nanti kalian bisa dapat 10-20 ide sekaligus. Terus tinggal pilih mana yang paling relevan buat di-execute di minggu ini. Ini nantinya akan jauh lebih efisien daripada besok gue mau upload apa ya? Terus panik, terus bikin asal, dan hasilnya jadi nggak maksimal. Now let's talk about something important, YouTube algoritma dan niche identity. Banyak kreator yang bingung, kok video gua nggak di-push ya sama YouTube? Salah satu alasannya adalah YouTube itu nggak ngerti channel kalian tentang apa. Jadi YouTube algoritma itu belajar dari konten kalian. Dia analyze topik apa yang kalian bahas, audiens mana yang nonton, dan berapa lama mereka nonton. Nantinya YouTube tuh akan coba kategoris channel kalian. Jadi kalau misalnya kalian kontennya random, hari ini gaming, besok masak, lusa finance, YouTube itu akan confuse. Gue harus push video ini ke audiens mana ya? Maka hasilnya adalah reach kalian limited. Ini kenapa punya warna atau niche identity itu penting. Bukan berarti kalian nggak boleh eksperimen, tapi ada core identity yang konsisten. Beberapa contoh dari YouTuber yang niche-nya jelas itu misalnya MrBeast. Dia itu challenge videos dengan production value tinggi. Kemudian ada Ali Abdal tentang productivity dan self-improvement dengan evidence-based approach. Kemudian ada MKBHD, tech review, clean, profesional, objektif. Jadi mereka itu punya warna dan orang itu instantly recognize konten mereka. Dan YouTube itu juga akan recognize. Jadi algoritmanya itu lebih gampang buat nge-push konten mereka ke right audience. Ada beberapa cara yang kalian bisa coba untuk build niche identity. Yang pertama adalah konsistensi in topic. Balik lagi ke konten pilar tadi ya. Kemudian yang kedua adalah konsistensi in format. Apakah bentuknya talking head, cinematic vlog, atau animated explainer. Kemudian yang ketiga adalah konsistensi in tone. Apakah tone-nya educational, entertaining, inspirasional. Jadi nggak harus perfect di awal, tapi over time, audience dan algoritma akan recognize. Oh ini channel yang ngomong X dengan style Y. Dan itu yang bikin channel kalian memorable dan sustainable. Oke bro, gua mau close pembahasan ini dengan something real. Jadi kreativitas itu bukan sprint,
ini adalah sebuah maraton. Dan kayak sebuah maraton, kalian butuh mental stamina. Jadi akan ada hari-hari di mana kalian akan merasa kosong, nggak ada ide, nggak ada motivasi, pengen give up. Itu normal. Setiap kreator pernah ngalamin itu, including gua. Yang penting adalah kalian punya sistem yang support kalian di hari-hari yang seperti itu. Framework yang udah gua share tadi, itu adalah sebuah sistem. Konten pilar, konten bank, audience feedback loop, itu semua safety net buat kalian. Jadi pas kalian stuck, itu kalian nggak panik. Kalian nggak force creativity, kalian just go back to the system. Dan satu lagi, itu adalah give yourself permission to rest. Creativity itu butuh input, butuh pengalaman, butuh kehidupan. Jadi kalau misalnya kalian merasa lagi drain, take a break. Touch grass, meet people, do something unrelated to content creation. Karena paradoxically, sometimes the best thing you can do for your content is to not think about content. Jadi kadang ide terbaik itu sering muncul tuh pas kalian justru lagi nggak expect. Pas kalian lagi mandi, lagi jalan, lagi ngobrol dengan teman tentang hal-hal yang random. Jadi trust the process, bro. Jadi alright guys, that's it. Gua harap video ini giving kalian clarity, giving kalian tools yang bisa kalian pakai starting from today. Dan remember, creative saturation trap itu real. Tapi itu bukan dead end. Kalian bisa keluar dari situ dengan sistem yang tepat, dengan mindset yang sehat. Dan gua mau dengerin kalian, coba di komen kasih tahu gua apa creative struggle terbesar kalian sekarang. Kemudian framework mana yang paling relatable dengan kalian, dan maybe ada request buat video selanjutnya, info aja. Dan let's build this community together. Dan kalau video ini helpful, smash that like button, subscribe kalau belum, hit the bell biar nggak ketinggalan video selanjutnya. Gua Bimantara and I'll see you in the next one. Keep creating, stay consistent, and bye.